Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7, di mana kami menerangkan tentang kekerabatan dapat mempengaruhi pembentukan dalam hukum adat. Itu. Baiklah, saya selaku pemateri yang pertama, saya akan langsung membahas tentang hukum kekerabatan dalam masyarakat adat. Yang pertama, adapun asal usul etimologi dalam kekerabatan merupakan berasal dari suku kata kerabat yang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pertalian, kekeluargaan, saudara sedaging, sanak saudara, keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gemet-gemet berbeda, sedangkan kekerabatan itu merupakan kata yang diawali dengan imbuhan ke dan diakhiri oleh imbuhan en yang mempunyai arti hubungan yang kekeluargaan sebagai sebuah hubungan ikatan yang diturunkan dari sumber yang sama. Adapun makna kekerabatan secara istilah adalah memaknai sebagai suatu lembaga yang bersifat umum dalam masyarakat dan memainkan peran penting pada aturan tingkah laku dan susunan kelompok dalam bentuk hubungan sosial. Dalam hukum adat kekerabatan adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tuanya, atau sebaliknya, dan kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan pertalian sanak keluarganya. Jelasnya hukum adat kerabatan mengatur tentang pertalian sanat berdasarkan pertalian darah atau seketurunan, pertalian perkawinan, dan merupakan perkawinan adat. Dalam sistem hukum adat, kekerabatan keturunan merupakan hal yang dianggap sangat penting untuk meluruskan garis keturunan, baik keturunan lurus ataupun yang menyamping. Dalam sistem kekerabatan, masyarakat adat merupakan suatu hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan atau klan, baik dari garis keturunan lurus maupun yang menyamping. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu sistem kekerabatan masyarakat matrilineal. Jadi sistem kekerabatan matrilineal di sini adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari keturunan garis dari ibu. Jadi anak yang terhubung dengan ibunya termasuk terhubung dengan kerabat ibu maupun berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Jadi ada juga konsekuensi dari sistem kekerabatan ini, di mana konsekuensinya yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting dalam urusan warisan. Misalnya orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Jadi sistem kekerabatan ini bisa dijumpai oleh masyarakat Minangkabau dan Semando, yang dimana dari sini ini anak yang menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam masyarakat matrilineal ini sendiri, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, yang dimana di dalamnya itu dapat menimbulkan suatu hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Jadi sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Minangkabau. Jadi masyarakat Minangkabau yang lebih dari 5 juta orang adalah masyarakat matrilineal yang mana terbesar di dunia. Perempuan adalah pewaris harta pusaka keluarga. Dalam keluarga tradisional Minangkabau, garis keturunan dirujuk pada ibu atau marga yang diwariskan dari ibu itu sendiri. Dan ayah dianggap tamu dalam keluarga, sehingga kekuasaan sangat dipengaruhi penguasa aset ekonomi, tapi pria dari pihak perempuan memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Ya, jadi yang bagian A ini terdapat sistem kekerabatan suku Madura, karena di sini saya dari suku Madura. Jadi sistem kekerabatan yang digunakan oleh suku Madura ini sendiri adalah sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sistem kekerabatan patrilineal ini adalah menarik garis keturunan dari bapak atau ayah. Jadi anak menghubungkan diri dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal ini juga merupakan
garis keturunan laki-laki yang secara unilateral. Dengan demikian, dalam masyarakat dengan sistem patrilineal ini sendiri, hanya pihak laki-laki yang meneruskan keturunan sebagai bagian dari suku-suku tertentu. Jadi ikatan kekerabatan dalam masyarakat Madura terbentuk melalui kerukunan-kerukunan, baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun dari garis ibu. Akan tetapi pada umumnya kekerabatan antar sesama anggota keluarga lebih erat dari keturunan ayah sehingga cenderung mendominasi. Sehingga Madura ini selanjutnya dalam sistem kerabatan masyarakat Madura ini dikenal ada 3 kategori sanak keluarga yang dapat teman-teman ketahui, yang dimana yaitu yang pertama tretan delem, artinya yaitu kerabat inti. Yang kedua tretan sema atau kerabat dekat, dan juga yang ketiga tretan jauh, artinya kerabat jauh. Jadi di luar ketiga kategori ini disebut orang luar atau orang luar, yang dimana artinya bukan saudara, demikian. Yang dimana pada kenyataannya meskipun seseorang sudah dianggap sebagai orang luar, bisa jadi hubungan persaudaraannya lebih akrab daripada kerabat inti dekat ataupun jauh. Misalnya karena ada ikatan perkawinan ataupun lebih jelasnya lagi itu tentang kategori-kategori sanak keluarga atau kerabat masyarakat dalam kebudayaan dapat dilihat di makalah yang saya kirimkan, yaitu yang pertama orang tua, nyai, juju, cerupuk, anak, kompoi, peo, krepek, tretan sapopo, tretan dupopo, tretan telopopo, macedi, sama ponakan. Jadi berdasarkan kategori ini, sebenarnya masyarakat Madura selalu membangun aktivitas afiliasi dan tingkah laku, yang dimana dengan tretan delem yang mencakup keturunan mereka secara langsung. Jadi dengan demikian aktivitas yang dibentuk antar generasi ini pada kenyataannya merupakan tradisi yang sudah lama adanya, karena yang sudah turun-temurun dari nenek moyang suku Madura itu sendiri, dengan tujuan generasi pertama akan bersifat lebih sopan atau lebih bijak dihadapi generasi selanjutnya. Hal ini memang masyarakat dieratkan dengan konsep peribahasa setua aberi contoh kasengoda, artinya yang lebih tua memberikan contoh kepada yang lebih muda. Dengan demikian inilah terjadilah afiliasi-afiliasi yang membentuk pola pikir dan perilaku yang senantiasa saling menghormati dan saling menyayangi. Selain aktivitas sosial yang diceritakan itu ada juga aktivitas yang terbentuk perilaku yang sikap menjaga kekerabatan antar sesama kerabat agar tetap kuat. Biasanya dilakukan yaitu seperti aktivitas sosial seperti saling mengunjungi, baik ketika dalam suasana suka maupun duka. Bahkan untuk menjaga keutuhan dan menjalin kembali ikatan kekerabatan yang dianggap telah mulai longgar atau hampir putus karena proses perjalanan waktu, orang Madura mempunyai kebiasaan melakukan pernikahan antar anggota keluarga, yang dimana kebiasaan ini sampai saat ini masih dipertahankan, tampaknya berlangsung sejak zaman kerajaan, yaitu pada sekitar abad 13. Pernikahan antar anggota keluarga yang diyakini tidak membawa malapetaka atau justru dapat tetap memelihara atau mempertahankan dan melestarikan hubungan kekerabatan oleh orang Madura yang disebut mapolong tolang, yang dimana artinya mengumpulkan tulang. Yang mana bagi keluarga kaya, pernikahan ini biasanya terselip maksud yang bersifat ekonomi, artinya pernikahan antar keluarga ini dimaksudkan untuk menjaga agar harta kekayaan yang dimiliki tidak jatuh kepada orang lain atau orang luar. Sehingga tradisi yang seperti ini semakin pula dipegang erat di masa sekarang meski era globalisasi dan teknologis semakin canggih. Tidaklah dengan mudah merubah atau menggusur tradisi yang sudah mengakar ini. Namun pengaruh globalisasi ini juga membawa dampak yang cukup besar, yakni terdapatnya anak muda sekarang yang menikah dengan orang luar tidak pula masuk pada kategori tretan luar, tapi melainkan orang dari luar kota yang berawal dari perkenalannya di media sosial. Namun, dengan pernikahan ini butuh perjuangan untuk meyakinkan orang tua supaya mereka tidak dijodohkan dengan anak saudara sesuai adat yang berlaku. Dalam artian lain, tidak semuanya masyarakat dengan mudah meninggalkan tradisi ini, meskipun ada sebagian yang sudah tidak terlalu memaksakan kehendak atau berada mematuhi adat yang sudah turun-temurun ini. Baik, dengan demikian berakhir presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.